Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Anggara Dita. Nama saya Almas Nur Sandi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang PPh pasal 24, yaitu mengenai kredit pajak luar negeri. Ayo tonton videonya. Yeay. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pajak. Pajak adalah iuran atau kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara serta kepentingan umum. Pada PPh pasal 24, pajak yang mengatur tentang kredit pajak luar negeri, yaitu pajak yang sudah dibayar di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri dapat dikreditkan atau diperhitungkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Tujuannya, agar wajib pajak tidak dikenakan pajak berganda atas penghasilan yang sama. Tujuan PPh pasal 24 yang pertama menghindari pajak berganda atau double taxation. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri sehingga penghasilan yang sama tidak dikenakan pajak dua kali. Lalu yang kedua, menciptakan keadilan perpajakan. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri tetap mendapatkan perlakuan yang adil karena wajib pajak yang telah dibayar di negara lain diperhitungkan dalam kewajiban pajaknya di Indonesia. Yang ketiga, mengurangi beban pajak wajib pajak. Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat menjadi pengurang PPh terutang di Indonesia sesuai batas maksimum yang ditentukan. Yang keempat, mendorong kegiatan bisnis dan investasi internasional. Memberikan kepastian perpajakan bagi perusahaan atau individu yang melakukan investasi perdagangan maupun kegiatan usaha di luar negeri. Lalu yang terakhir, meningkatkan kepatuhan pajak. Mendorong wajib pajak untuk melaporkan seluruh penghasilannya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sesuai prinsip worldwide income. Dasar hukum PPh pasal 24, yaitu yang pertama ada UU PH pasal 24, Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PH pasal 24, mengatur hak wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri terhadap PPh yang terutang di Indonesia. Lalu yang kedua ada PMK dan Peraturan DJP. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK mengatur tata cara pengkreditan pajak luar negeri, persyaratan administrasi, serta dokumen yang harus dilampirkan oleh wajib pajak. Yang ketiga ada P3B atau Tax Treaty. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengatur prosedur teknis pelaksanaan pengajuan dan penghitungan kredit pajak luar negeri. Lalu yang terakhir ada kredit pajak luar negeri di Indonesia. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B Tax Treaty, perjanjian antara Indonesia dengan negara lain untuk mencegah pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama dan memberikan kepastian hukum perpajakan internasional. Lalu ada prinsip utama. Yang pertama, ada pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan di Indonesia. Lalu yang kedua ada jumlah kredit pajak tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditentukan dalam UU PPh. Lalu yang terakhir, ada kredit pajak bertujuan menghindari pajak berganda internasional. Persyaratan pengajuan kredit pajak luar negeri. Persyaratan pengkreditan PPh pasal 24. Yang pertama ada laporan keuangan penghasilan luar negeri, yaitu bukti jumlah penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Yang kedua ada salinan surat pemberitahuan pajak, dokumen yang disampaikan kepada otoritas pajak luar negeri setempat. Lalu yang terakhir, bukti pembayaran pajak di luar negeri. Bukti bahwa pajak benar-benar telah dibayar atau terutang. Di sini ada ketentuan pengajuan. Yang pertama, dokumen disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Yang kedua, apabila terjadi keadaan tertentu, force majeure, penyampaian dokumen sesuai ketentuan. Lalu ada pula alur pengajuan kredit pajak. Yang pertama, memperoleh penghasilan luar negeri. Yang kedua, memberi pajak di luar negeri. Yang ketiga, menyiapkan dokumen pendukung. Keempat, melaporkan dalam SPT tahunan. Lalu yang terakhir, kredit pajak PPh pasal 24 dapat diperhitungkan. Sumber penghasilan luar negeri. Penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan dalam PPh pasal 24 diputi yang pertama ya dividen, saham, dan sekuritas, yaitu keuntungan dari kepemilikan saham atau surat berharga di luar negeri. Selanjutnya, bunga, royalti, dan sewa, yaitu penghasilan dari bunga pinjaman, penggunaan hak cipta atau merek, serta penyewaan aset. Yang ketiga, penghasilan jasa atau pekerjaan, yaitu penghasilan yang diperoleh dari bekerja atau memberi jasa di luar negeri. Yang keempat, penghasilan bentuk usaha tetap atau BUT.
yaitu laba usaha yang diperoleh melalui cabang atau tempat usaha di luar negeri. Yang terakhir, pengalihan harta tetap atau hak pertambangan, yaitu keuntungan dari penjualan aset tetap atau hak pertambangan di luar negeri. Penggabungan penghasilan luar negeri. Dalam perhitungan pajak penghasilan atau PPH, penghasilan yang diperoleh dari luar negeri harus digabungkan dengan penghasilan yang diperoleh di dalam negeri untuk menemukan total penghasilan kena pajak. Penggabungan tersebut dilakukan pada tahun pajak yang sama dengan saat penghasilan luar negeri diperoleh atau diterima oleh wajib pajak. Namun, apabila terjadi kerugian dari kegiatan usaha di luar negeri, kerugian tersebut tidak boleh digabungkan atau mengurangi penghasilan yang diperoleh di dalam negeri. Tata cara perhitungan kredit pajak. Besarnya kredit pajak luar negeri dapat dikurangkan dari PPh terhutang di Indonesia, dibatasi dengan perhitungan berikut. Yang pertama harus dihitung yaitu batas maksimum kredit pajak. Kredit pajak maksimum sama dengan penghasilan luar negeri dibagi dengan penghasilan kena pajak dikalikan PPh terhutang. Dengan ketentuan yang pertama, perhitungan dilakukan untuk masing-masing negara dengan tempat penghasilan yang diperoleh. Yang kedua, tidak berlaku untuk penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Yang terakhir, jika jumlah pajak yang dibayar di luar negeri melebihi batas maksimum, kelebihannya tidak dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya. Kredit pajak luar negeri bertujuan menghindari pajak berganda, tetapi jumlah yang dapat dikreditkan tetap dibatasi sesuai ketentuan PPh pasal 24. Ilustrasi penghitungan kredit pajak, PPh terhutang dan batas maksimum kredit pajak dalam negeri dan luar negeri. Di sini ada contoh kasus, contoh perhitungan penghasilan global. Dengan penghasilan dalam negeri sebesar 2 miliar, penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar dengan total penghasilan yaitu 3 miliar dengan PPh terhutang 750 juta. Perhitungan batas maksimum kredit pajak. Kredit pajak maksimum sama dengan penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikalikan dengan PPh terhutang. Di sini, penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar dibagi dengan total penghasilan sebesar 3 miliar dikalikan dengan 750 juta atau PPh terhutang. Hasilnya adalah 250 juta rupiah. Misal pajak yang telah dibayar di luar negeri sebesar 150 juta, maka jumlah yang dapat dikreditkan adalah 150 juta, karena masih di bawah batas maksimum kredit pajak. Ketentuan khusus. Aturan khusus kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24. Dalam penerapan PPh pasal 24 terdapat beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kerugian dari luar negeri tidak dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan dalam negeri. Yang kedua, penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan kredit pajak luar negeri. Yang terakhir, jika pajak yang dibayar di luar negeri melebihi batas maksimum kredit pajak, maka yang dapat dikreditkan hanya sebesar batas maksimum tersebut. Kredit pajak luar negeri hanya diberikan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak semua pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan sepenuhnya. Kesimpulannya yaitu PPh pasal 24 mengatur kredit pajak atas pajak yang dibayarkan di luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri untuk menghindari pajak berganda. Kredit pajak ini dibatasi dengan batas maksimum, yaitu yang lebih rendah antara pajak yang dibayar di luar negeri dan hasil perhitungan berdasarkan proporsi penghasilan luar negeri terhadap total PKP dikalikan PPh terhutang atau per negara. Selain itu, kerugian dari luar negeri tidak dapat mengurangi penghasilan dalam negeri, dan penghasilan yang dikenakan PPh final di Indonesia tidak termasuk dalam penghitungan kredit pajak karena sudah memiliki ketentuan pajak tersendiri. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.